Terima Shalom. kasih untuk kesempatannya ini. Saya mau nanya nih sama Pak Pastor Paul mengenai diakonia. Ya. Apa pendapat Pak Paul, pandangan Pak Paul ketika melihat pengemis-pengemis di lampu-lampu merah yang minta minta sedekah gitu. Apakah itu kita layak untuk memberikan mereka juga, walaupun mereka masih sehat, masih bugar, atau kita nggak perlu melihat fisiknya, yang pokok kita harus kasih aja pokoknya gitu. Karena selama ini yang saya jalani, saya nggak tergerak kalau melihat orang-orang di lampu merah ini, pengemis yang meminta, yang masih sehat-sehat, karena sepertinya mereka ini juga terorganisir gitu loh. Saya lebih tergerak kalau melihat para pemulung, orang-orang tua yang sudah keriput gitu, mereka masih tetap kerja, saya lebih tergerak untuk memberikan kepada mereka itu. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai Alkitab, kita menjalani firman Tuhan itu yang di Perjanjian Baru. Perjanjian Lama sudah ditiadakan. Apa benar begitu Pak ya? Halo? Halo? Bentar. Unmute ya. Iya, terus maksudnya? Iya, maksud saya gini. Jadi pertanyaannya jangan sepotong Pak, lanjut selesai. Coba kalau sepotong, iya enggak Pak, iya enggak Pak. Nah, kalau iya enggak Pak, saya banyak enggaknya tuh Pak tadi Pak. Jadi diselesaikan dulu, nanti saya jelaskan. Gitu. Takut saya putus Pak. Saya takut putus. Ya, oke. Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, kita saat ini melakukan apa yang dikatakan dengan Perjanjian Baru. Sedangkan Perjanjian Lama itu sepertinya sudah ditiadakan gitu ketika Yesus datang ke dunia. Tetapi ada hal-hal di Perjanjian Lama seperti 10 perintah Allah yang masih kita pakai. Tapi ada hal-hal seperti mata ganti mata, apa gitu, itu nggak dipakai. Jadi harusnya apa? Maksudnya kita masih bisa pakai patokan Perjanjian Lama, atau sudah nggak bisa dipakai Perjanjian Lama, kita pakai aturan-aturan yang ada di Perjanjian Baru. Begitu Pak. Mungkin itu aja dulu Pak pertanyaannya. 2 itu aja dulu. Terima kasih. Selamat malam. Pak, kalau saya ngasih makan itu nggak pernah ngasih uang Pak. Saya tidak pernah setuju untuk memberi uang kepada orang-orang di pinggir jalan itu Pak. Ya, jadi jangan pernah kasih uang kepada orang-orang di pinggir jalan. Itu sangat salah. Ya. Nah, kedua, jangan ini, sekalipun itu orang-orang yang miskin atau apa, usahakan menghindari kasih uang. Karena ada hal-hal yang yang cukup berbahaya ketika kita kasih uang. Saya pernah berapa kali melihat orang-orang dikasih uang, tetapi dia akhirnya tidak dibelanjakan untuk makanan, ya, tetapi akhirnya malah dibelanjakan untuk yang lain, Pak, untuk narkoba, untuk segala macam. Padahal dia miskin, dia memilih untuk tetap beli narkoba atau beli rokok. Banyak orang lebih baik nggak makan daripada tidak merokok. Wah, itu sudah benar-benar ikat, Pak, dengan masalah rokok itu. Nah, itu yang terjadi. Itulah sebabnya saya tidak menyarankan untuk berdiakonia dengan uang. Kedua, selain kita salah nanti, keduanya, salah-salah, ya nanti kita kasih malah menjerumuskan dia gara-gara uang itu. Orang itu kalau dikasih uang, orang miskin ya Pak, orang miskin itu cara berpikirnya berbeda Pak. Orang yang miskin begitu miskin dan dia lama dalam kemiskinan, cara berpikirnya berbeda. Biasanya dia tidak berhikmat di dalam uang. Maka akhirnya dia, buat ini, kita kasih uang nih buat sekolah nih. Ya kan, ini tolong bayar anak sekolahmu. Oh, dia bayar sekolah enggak? Enggak, Pak. Enggak bayar sekolah, konyol sekali. Loh,
Kok bisa? Nah, iya, nyatanya begitu. Dia malah nggak buat bayar sekolah, malah buat lainnya. Wah, kan repot. Buat lainnya. Wah, kan repot. Ya. Repot Pak kalau sudah buat lain-lainnya ini Pak. Dan saya sudah berkali-kali ketemu yang begini Pak. Itulah sebabnya saya menganjurkan untuk tidak kasih uang. Saya menganjurkan untuk tidak kasih uang kepada orang-orang kalau kita berdiakonia. Kalau Anda tergerak untuk menyekolahkan dia, ya kalau tergerak untuk menyekolahin, datangi sekolahnya, ngomong sama gurunya, ngomong sama kepala sekolahnya, ini mau saya bayarin setahun atau berapa bulan mau saya bayarin. Jangan kasih uang ke orang tuanya. Berkali-kali saya sudah melihat, termasuk kami sendiri pernah Pak. Kami kan dulu waktu kecil pernah hidup dalam kemiskinan. Lalu ada ya yang support kasih uang. Ya. Lalu karena kami sudah biasa hidup dalam miskin, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang ini. Wah, kurangnya banyak. Namanya orang miskin itu tanya kurangnya apa? Banyak, Pak. Dari kurang makan, kurang pakaian, sampai kurang macam-macam, kurang bayar utang, kurang bayar ini. Akhirnya uang terus dikasih. Ya, ada satu gereja kasih beasiswa untuk kakak saya. Sama ibu saya digunakan untuk lainnya, Pak. Kami sendiri mengalami. Saya sendiri tahu. Jadi saya bukan menghina, kami sendiri mengalami. Dan waktu orang-orang mulai menghakimi orang-orang ini, saya sadar, mami saya dulu begitu juga ya. Saya baru ngerti kenapa mami saya melakukan itu. Karena poverty is blindness. Kemiskinan itu membutakan. Jadi jangan pernah kasih uang, ya. Kasihlah makanan. Kalau kita mau sekolahkan, datangi sekolahnya, kita kasih. Itu selalu saran saya begitu. Ya. Itu begitu, Pak. Beda kalau dia memang sudah terbiasa, dia lagi jatuh. Nah, kalau orang lagi jatuh beda. Ya kadang-kadang dikasih uang karena biar dia bisa memanage. Namanya orang lagi jatuh itu kan orang lagi apes. Nah, kadang-kadang dia bisa memanage, tapi itu pun kita lihat. Tapi juga jangan menghakimi. Namanya orang lagi jatuh itu juga lagi pusing, Pak. Diserbu utang, Pak. Tapi kita lihat ada orang-orang yang bisa bertanggung jawab dengan masalah uang. Dan saya tidak menyarankan berdiakonia memberi modal, dikasih uang gitu ya. Ini dimodalin, saya jamin habis. Dan kita sudah berkali-kali melakukan itu. Ya beberapa teman yang nggak nurut sama saya, akhirnya kecewa. Saya bilang jangan kasih uang, jangan pernah kasih uang. Saya pernah miskin, saya tahu rasanya miskin seperti apa. Ya dan bukan kita mau bodoh, bukan kita mau memanfaatkan, bukan. Tetapi itu apa namanya? Ada mental block. Itu harus didobrak dulu baru bisa. Nah, jadi jangan kasih uang intinya. Nah, jadi kasih makanan, kasih pakaian, sekolahin anaknya langsung. Ya, langsung datangi sekolahnya saya bayarin nih. Itu yang paling benar paling bijak. Dan menurut saya paling utama dan jangan bayarin kreditnya dia. Oh, ini lagi punya kredit mobil, lagi miskin jatuh kita bayari, ya nggak balik. Atau bayarin cicilan motornya, jangan. Jangan. Ya kalau mau sekalian nih kasih motornya, BPKB-nya kamu pegang. Kalau kasih motornya sampai BPKB-nya dijual sama dia, digadein. Digadein orang lagi minus kok. Digadein, Pak. Poverty itu blindness. Kita tidak bisa menyalahkan mereka. Kalau kita mau tolong. Ya, kasih motornya, BPKB-nya tahan. Kasih mobilnya, kalau kita mau kerja sesuatu, main taksi apa-apa, kasih mobilnya, BPKB-nya tahan. Wah, itu aja masih bisa digadein loh, Pak. Masih bisa digadein. Serem, Pak. Nah, tetapi makanya hati-hati. Kita lihat kapasitasnya. Itu satu ya. Jadi masalah diakonia. Anak-anak di pinggir jalan gimana? Oh, nggak masalah. Anak-anak di pinggir jalan kasih makan. Saya nggak pernah pilih-pilih kalau kasih makan. Saya tahu dia anak-anak di pinggir jalan gepeng itu ya, gerombolan pengemis, gelandangan dan pengemis. Ya kita kasih saja. Loh, kali-kali kasih makan enak. Dia belum jarang makan enak. Mau dia ternyata orang kaya punya Avanza, nggak urusan. Kita kasih saja, ngasih makan itu kita nggak ada ruginya. Walaupun dia ternyata orang bos-bos begitu, ya kasih makan orang itu nggak ada ruginya. Tetapi utamakan kasih makan yang benar-benar nggak punya. Kedua, masalah hukum